Assalamualaikum, perkenalkan saya Tia Lutfi. Di sini saya akan menyampaikan apa saja yang saya dapatkan pada minggu ketiga mengikuti course Cleft Lip and Palate. Jadi pada minggu ketiga ini itu lebih fokus terhadap bagaimana sih perbaikan pada masing-masing kondisi, yaitu cleft lip dan juga cleft palate. Nah, kalau cleft lip itu dibagi lagi menjadi bilateral dan unilateral. Untuk yang bilateral itu adalah kondisi di mana di kedua sisinya itu mengalami sumbing. Nah, ada yang komplit sama incomplete. Kalau misalnya komplit, itu gampangnya dia melibatkan bagian dari bibir sampai ke bagian hidung. Tapi kalau misalnya incomplete, dia dari bagian bibir sampai sebagian dari bagian hidung, kayak gitu. Nah, untuk metodenya itu bisa pakai Mulliken's ataupun Manchester's Repair. Nah, selanjutnya untuk unilateral, yaitu sumbingnya itu terjadi pada salah satu sisi, yaitu kanan aja ataupun kiri aja. Nah, untuk yang dipertimbangkan anatominya itu ada bibir, terus ada juga bagian hidung, dan juga di bagian palatum atau di bagian alveolar. Nah, habis itu untuk time-nya itu kapan yang baik, yaitu pada usia 3 bulan, yang dimana dipastikan juga anaknya itu memiliki tumbuh kembang yang baik, yang bisa kita lihat juga dari berat badannya gitu, harus lebih dari sama dengan 4,5 kg dan tidak ada anemia dengan hemogram lebih dari 10 gram per desiliter. Nah, sebenarnya untuk bagian ini atau sesi ini tuh banyak sekali yang harus dipertimbangkan, dari mulai pre-surgical, terus ad-surgicalnya itu gimana, dan juga post-surgicalnya. Contohnya kalau misalnya post-surgical itu pemberian analgesik yang adekuat, yaitu dengan pemberian paracetamol secara parenteral, bisa dibarengi ataupun tidak, yaitu menggunakan NSAID, bisa rektal ataupun parenteral. Terus juga jangan rutin meminum antibiotik, terus juga dressings atau penggantian baju apabila banyak sekret ataupun kotor, kayak gitu. Kemudian juga perawatan dari jahitan itunya sendiri. Kalau misalnya pakai benang yang removable, berarti dirawat juga biar terhindar dari infeksi, ataupun biar benangnya itu nggak copot secara keadaan kotor, kayak gitu. Nah, habis itu kalau misalnya yang absorbable itu ya udah dibiarin aja, tapi fokusnya itu lebih ke pencegahan dari infeksinya aja gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya cleft palate, di mana cleft palate ini kan berarti celah-celah pada langit-langit. Nah, etiologinya itu bisa karena interaksi gen dengan lingkungan, atau bisa karena kegagalan dari migrasi mesodermal. Nah, diagnosisnya itu bisa prenatal ataupun antenatal. Terus kita lihat juga apakah ada deformitas yang lainnya. Terus juga biasanya ada yang keadaan tricky, yaitu cleft pada submukosa, dimana mungkin kelihatannya itu anaknya ini nggak memiliki suatu deformitas, tapi ternyata di bagian submukosanya itu ada, kayak gitu, ada celahnya gitu. Nah, untuk kapan sih operasinya itu tergantung. Kalau misalnya cleft palate aja itu dilakukan pada umur 9-18 bulan. Kalau misalnya dibarengi dengan bibir sumbing, itu dilakukan pada umur 3-6 bulan. Nah, kalau misalnya cleft palate-nya itu di bagian soft palate, berarti 6 bulan setelahnya, begitu. Nah, untuk tujuan utamanya itu yang pertama itu untuk menutupi defek yang ada gitu. Yaitu dengan tidak adanya fistula, dan juga dengan minimal scarring, kayak gitu, biar scarnya itu nggak terlalu besar. Terus kemudian juga mengembalikan fungsi dari palatumnya atau langit-langit itu sendiri, yaitu untuk berbicara. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.